Selamat datang di EP Talks. Podcast ini merupakan media komunikasi dan informasi dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan di bawah naungan Departemen Hubungan Masyarakat yang pada sampai sekarang sudah nyampe episode ke-6. Kita udah kedatangan Bang Samson sama Kak Helena di sini. Halo. Bang Samson dari angkatan 2018. Iya, saya 2018. Kak Helena dari 2018. 18 juga. Dua-duanya udah sidang lulus. Udah. Nunggu gradu ya, Bang. Gue udah dulu. Ya udah, dan gue yang masih harus nunggu. Oke. Topiknya episode kali ini kita mau ngomongin sebenarnya soal tata krama atau enggak. Sebenarnya bukan attitude banget sih, tapi tata krama gimana cara ngejalanin kehidupan. Krama. Gimana caranya? Kayak aku gak Pasti iya, itu dia. Pasti pertanyaan juga di yang nonton nih kayak kenapa Bang Samson yang jadi tahunya ya? Tata krama. Nggak, kalau mau ngomongin tata krama tuh sama orang yang bertata krama, tapi Jadi ya. tamunya Saya tuh Radityo Abi, Brian Pedrico, Mingsen, Rafael. Sama-sama. Jangan komentar apa-apa. Iya, sebenarnya bukan tata krama banget, tapi ya belajarlah dari semua kesalahan lah. Kalau ada salah ngomong sama cutting dan segala macam. Nah, aku percaya narasumber yang punya kredibilitas, punya cerita, punya pembelajaran, berat nih jadi beban nih. Yang punya banyak cerita ya salah duanya adalah kalian berdua. Jadi aku mengucapkan terima kasih dulu karena udah mau diundang di episode ke-6 ini. Terusnya lu dong ya, kasih. kalau bahas tata krama ya. enggak dong, gue juga kan tidak Gue dari zaman maba bermasalah. Nah, oke, jangan cerita banyak dulu, karena aku mau kulitin. Aku mulai dari pertanyaan pertama. Abang Samson dan Kak Helena lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Coba yang paling sibuk ya dulu lah. Yang paling sibuk. Iya, kalau aku jangan aku lah, biar ini ya, biar santai ya. Kalau gue sebenarnya dibilang sibuk juga nggak sibuk-sibuk banget, tapi dibilang santai juga nggak santai banget. Gue sekarang jadi tutor di EP, ya. Jadi ya udah ikutan, ya ibaratnya kayak ikutan kuliah lagi lah. Kalau Bapak ini sibukannya? Saya sibuk cari kerja, sibuk jemput ibunya. Apalagi ya, sibuk main mungkin. Saya sibuk banget pokoknya. ML, Magic Chess, Ya sekarang saya juga udah lagi belajar main poker, poker. cari duit. Ya, itu. Dia sering juara. Dah, yuk. Bapak udah sidang lulus, tinggal gradunya. Helena udah gradu, aku termin 1 ya, jadi LO-nya ya. Kesan selama kuliah 4 tahun di EP itu gimana? Dari Bang Samson dulu deh. Lagi 4 tahun. Kesannya gimana? Menyenangkan. Menyenangkan. Tapi itu omongan. Sebenarnya ya ini serius ya. Kalau kuliah di EP itu menyenangkan, asal pintar cari kawan. Karena kalau kamu nggak punya kawan, mending nggak usah kuliah, pulang aja. Itu sih menyenangkan sih dia, sebenarnya menyenangkan. Dari Kak Helena? Apa ya? Ya roller coaster lah mungkin ya. Dibilang menyenangkan ya, lingkungan kuliahnya menyenangkan, terus orang-orangnya juga menyenangkan. Tapi kalau bahas perkuliahan materinya kayaknya gimana? Mengerikan. Enggak, aku cuma nanya doang. Gak mengerikan ya. Ya melelahkan mungkin ya. Capek ya. Emang ya? Kan ente kan nggak Oh jadi. iya, saya hoki. Kenapa hoki? Ini adalah orang paling hoki di angkatan 18. Kenapa? Ceritain dong. Mau diceritain? Dia setiap mata kuliah apapun selalu minta ajarin ke orang yang ngajarin dapat nilai rendah. Gua yang Dia yang A. Nah itu gue tuh hoki. Kayak apa ya? Jelasin hoki lo deh. Nih ibaratnya statek nih kan. Statek udah pernah UTS. Statek semester 2 Ya udah pernah UTS, yang UTS-nya tuh ada, gue gak tau lu sama siapa? Pak Agus. Adian. Gue sama Pak Agus. Jadi tuh Tahu bagus gak? Tahu. Jadi tuh ada UTS, ada soal, terus di belakangnya tuh ada rumus-rumus Kayak AC gitu. lemot Ada rumus-rumus Berarti apa ya? online ya? Offline. Ada box rumus gitu, tapi nggak dikasih tahu ini rumus untuk ngitung apa gitu-gitunya kan. Nah, gue tuh kan nggak tahu apa-apa ya. Gue di setiap kelas statik tuh kan komputer ya. Gue tuh cuma main games-games yang ada di komputer, kayak soliter lah, apalah segala rupa gitu kan. Terus pas UTS gue liat soalnya apa ini, gue nggak tahu apa-apa kan. Gue liat ada yang jadi kayak harus ngitung apa, terus gue nggak tahu kan rumusnya apa. Ya udah gue liat aja, oh ini variabelnya
ini. Gue cari tuh di box rumusnya. Dia pakai mana nih yang variabelnya sama. Yaudah gue cocokin, terus nilai gue A. Terus salah gue di mana? Yang nilainya kecilnya siapa? Saya korban. Saya korbannya. Ada lagi. Ini Bapak Mingsen mungkin bisa ingat-ingat lagi. Waktu itu di kelas temik dan itu lagi kuis, biasa kuis. Dan Mingsen itu adalah tutornya kita. Selain Bang Dicit ada namanya Bang Andika angkatan 13. 13. Itu tutor antar teman. Tutor antar Tutor teman antar ya. teman. Dia yang sering ngajarin kita kan. Cuma posisi waktu itu lagi kuis sebelumnya kita belajar bareng-bareng. Mingsen ini kan udah pasti di pikiran kita adalah oh ini adalah orang yang paling tinggi nilainya gitu. Tiba-tiba pembagian kuis hanya dia yang nyentuh 70. 80. 80. Dong. One and only. Mingsen Mingsen aja di bawah gua. 70-an. Lihat betapa Dari situ gua hokinya langsung dicap. seorang Helena. Dicap gue dikira munafik. Kan gue hoki, gue salah di mana? Dikira pakai dukun mana gitu. Gue tuh orang-orang tuh mikirnya gue pura-pura gue nggak mau ngajarin, gue pelit ilmu, pelit gimana? Padahal kan gue nggak tahu bener-bener demi apapun gue nggak tahu apa, tapi ya udah hoki. Orang-orang nggak percaya itu. Kita tahan dulu obrolannya ya. Tadi kita cuma nanya gimana kesannya selama 4 tahun. Kalau dari Kak Helena hoki. Ya. Jadi masa-masa menyenangkan. Tanda kutip. Iya. Aku mau ini dulu, abang sama kakak ceritain dari awal masuk ke ekonomi pembangunan Unpar berarti tahun 2018 ya. Iya. Itu kan ada ospek gabungan yang satu universitas secara offline. Nah, ya. Nah itu sebenarnya kalau abang kan ngeliat nih ospek secara online atau enggak ospek yang sekarang offline tapi pakai masker gitu. Lebih seru mana atau lebih mengesankan mana gitu? Lebih capek mana secara kalau dilihat-lihat kalau dari itu? Lebih capek yang sekarang sih pakai masker. Iya, pakai masker. Soalnya jalan kan Unpar kan ya lumayan gede. Apalagi baik tangga kan. Iya, kita kan nggak bisa pakai Tangga lift. kematian tuh visip. Itu tangga aborsi ya? Tangga aborsi kita nyebutnya. Ya. Gila capek banget pasti kalian. Pasti lebih capek ya karena pakai masker. Iya, dan Tapi emang dari dulu emang dari halte depan jalan, mobilitas, iya, iya. mobilitasnya jalan. mobilitas. Mobilisasinya jauh juga kan. Terus Emang ya kita dari depan dulu. iya kan ngumpulnya pagi-pagi tuh kan depan Yogya. Oh iya. Kelompok mana dempet-dempetan. Iya. Tapi enaknya itu karena kita nggak pakai masker, kita tahu mana orangnya siapa gitu. aja. Iya. Terus Gampang diingat ya. nanti setelah itu udah beres siap, terus oh ini kelompok siap gue nih. Oh iya, ini yang ini waktu itu ada gimana gitu. Sedangkan kalian kan nggak tahu apa, nggak tahu Iya. siapanya. Cuci mata kita lebih enak. Karena kayak kalian tuh kan cuma kelihatan mata. Siapa tahu pas dibuka masker kayak Emang. Alus Atep. temalik. Hah? Alus temalik. Ya adalah alus. Dari Sunda. Oke. Iya, tapi emang kalau pakai masker tuh aku sendiri ya, apalagi matanya minus nih. Kalau ada orang yang punya pakai kacamata minus di kelas doang, kalau Iya. ketemu dulu nggak kelihatan, tapi dibilang sombong kan jadinya. Iya, itu sering banget. Nah, aku tuh sering banget kayak gitu, kayak jadi lewat aja tadi tiba-tiba dia udah buka masker, udah kelihatan bentuk rambutnya baru. Ya, oh dia tuh. Salah satunya. Ada kejadian gitu kayak, no, ya siapa dia? Iya, itu Dia sering. orang yang sering paling sering banget, dia banyak yang nyapa dia tapi gue nanya itu siapa? Gue nggak tahu. Iya, sama. Iya. Gue terlalu banyak Apalagi kalau pakai kayak gitu. masker kan kita cuma ngelihat bedain mata orang. Iya. Semangat. Berarti lebih capek karena emang mobilisasinya sama dari dulu tuh dari halte depan ke belakang. Padahal kan kita di gedung 9 di belakang banget ya. Iya. Lu angkatan 21 kan? Berarti online atau full? Daring dong ya. Kayak cuma ya udahlah. Ya udah disuruh sini, suruh on cam, tapi pikiran kemana aja. Evaluator ini. Tapi kalau yang OSGAP sih nggak kerasa ya. Kayak OSGAP tuh kayak formal banget karena Iya. gitu. Terus Osgap ngapain aja dong? Cuma denger dekan, terus apa? Oh itu bisa sambil tidur kan sih kayak? Bisa sih sebenarnya Ya, kayak. oke, Karena dari ribuan orang kan mungkin Iya. bisa. Oh itu tahu triknya yang dibikin gue nge-screenshot gue lagi duduk tegak, Iya. terus Iya. dijadiin virtual background, iya kan? Kalau enggak, Wow. kalau enggak kita bikin video. Jadi Maba jangan lakukan itu. udah lewat ya, Kan udah bisa, offline, bisa udah udah lewat. offline. Masih ada kelas yang online. Kelas gue, awas lu ya. Oh, iya ya. Tutor temik, enggak semacam-macam. Iya gitu lah intinya. Tapi emang lebih boring sih. Tapi kalau lebih capek pasti lebih capek offline kan. Offline. Tapi offline yang pakai masker yang jauh lebih capek. Iya. Karena ngap ya dia juga. Offline juga banyak cerita sih. Nah, Iya kan? sebelum masuk ke cerita 2021 sama 2022 tuh namanya PPKM, tapi di angkatan atas katanya bukan PPKM namanya ya. Tapi intinya ngomongin soal first year experience. Iya. Ada nggak pernah cerita
kejadian lucu lah dari ospek itu. Ceritain dulu. Siap FE kita. Oh. Siapa FE? Iya, siap FE dong. Yang mana? Yang di Yang itu Stupa. ya. Kalau dari ospek gabungan yang secara gede sih gue kayaknya nggak ada apa-apa ya, aman-aman Gue aja. juga gak ada apa, soalnya gue di kelompok gue nggak ada anak EP juga. Iya nggak ada. Paling sih itu sih yang paling epic dan itu adalah jadi ciri khas angkatan 18 di mata anak FE yang lainnya, akuntansi Dan anak EP angkatan lainnya. Iya. Angkatan atas lebih tepatnya. Jadi buat saudara yang bernama Hey, kenapa kamu melakukan hal bodoh? Ini apa dong ceritain bisa. Jadi sebenarnya waktu itu kan kita udah nyampe ujung ospek nih. Pokoknya kita udah ngapain semuanya kita udah joget, udah buat yel-yel atau apapun. Pokoknya udah have fun lah, karena emang konsepnya have fun kan. Udah di ujung acara dan kita tuh per kelompok disuruhnya nyari apa ya? Pecahan puzzle ya? Pecahan puzzle. Ya, nyari pecahan puzzle. Ah. Dan udah tuh. Oh sama kitanya ngebentuk logo FE juga. Iya, kita Kalau FE tuh yang kayak kotak gitu kayak FE yang Ringku, FE gitu. bulat gitu terus ada F gitu. Iya. Masalah gue tuh. Yang logo FE yang Iya. kalau ini kalau gua nggak kelihatan nggak tahu kelihatan. Wah, bukan FE dia. Yang ini kan yang kayak bangun ruang itu yang kayak apa sih? yang FE cuman bulat, ada F ada E-nya. E-nya tuh nggak terlalu E banget sih. Cuma Udah ganti kali ya lambangnya sekarang. wow, kayaknya belum deh. Belum juga. Kayak Unpar kayaknya nggak se-update itu juga sih. Unpar Coba ya. website FE aja nggak di-update. Oh iya nih, ada kayak segi ruang gitu. Nah, itu kan. Oh. Ini nih guys. Itu FE. FE nih. Oh, I see. Jadi kayak F. Gimana sih lu? Iya, online wajar kan. Gamesnya juga nggak tahu ngapain online. Ya, lanjut ya. Terus karena ada satu piece yang hilang. Jadi sebenarnya agak lama kan. Kita tuh disuruh di-push untuk ayo coba cari nih, pecahan yang hilang gitu. Nah, nggak tahu juga itu apakah pecahannya hilang itu emang gimmick, emang sengaja aja. Enggak, sebenarnya mayoritas gue nggak tahu sih kalau kelompok lain ya. Cuman kelompok gua sama beberapa kelompok yang di deket-deket gua tuh udah sadar kayak ini mah emang udah ujung acara aja, emang kita tuh emang bakal dikasih tahu sesuatu gitu loh. Karena emang sengaja hilang gitu kan. Kita tuh udah disuruh buat lingkaran, itu pokoknya udah memang sesi udah mau habis lah gitu kan. Terus tiba-tiba saudara angkatan 2018 sahabatku adik Brian dengan gagah berani maju sendiri ke depan dan berteriak, kakak sekalian. Gini. Kakak sekalian. Itu karena kan kita udah tahu ini mah memang udah settingan. Jadi emang ada piece yang hilang. Ya udah kita tinggal tunggu acara aja biar di closing gitu. Dia kira itu emang kita nggak ketemu. Jadi dia mau minta tolong sama senior-senior yang lagi ngospek dengan teriak, kakak sekalian, kalau memang kita Fakultas Ekonomi adalah keluarga, tolong bantu adik-adik. Itu masih kayak proklamator Indonesia gitu kan. Kakak sekalian. Itu kayak Intinya minta bantu tapi sambil teriak-teriak. Iya. Kayak orasi. Kayak ya emang orasi. oh emang orasi, bukan kaya orasi. Setelah itu dia dicap sebagai orator. Orator. Tapi itu orator yang dan memalukan. Itu Malu. saudara. Dan di situ gue berharapnya, sorry ya, pada hari itu gue berharap lu bukan jurusan gue dan bukan di angkatan gue. Dan ternyata ketika di SC gue lihat muka lu udah pengen gue injek lu. Untung lu angkatan gue. Udah sih, kayaknya itu yang paling memorable. Nah, itu tuh sampai kan tahun depannya tuh gue jadi mentor siap kan, masuk panitia siap. Nah terus ya udah kita ngumpul sempat rapat akbar gitu. Terus kayak gitu. Berarti itu di rooftop 2010 ya di orasi. Stupa. Enggak, di Stupa. Iya. Yang parkiran sekarang jadi parkiran sebelah OBC. Nah, terus lagi rapat akbar ada di panitia jadi divisi apa lah nggak tahu gue. Terus udah gitu Divisi orasi. Bukan. nah gue Enggak ada di video. gue nggak tahu di situ tuh gue posisi gue mentor sendiri dari EP. Terus pas ngomong atau gimana gitu, nggak tahu dia lagi nyampein pendapat, nggak ngerti dah, gue lupa. Terus teman-teman gue tuh pada itu yang orasi ya, itu yang orasi. Iya anak EP. Gue disitu langsung malu, nama baik EP dan gue gitu satu-satunya di situ kan.
Tapi waktu hari itu bukan orasi ya, teriak itu. Dimarahin nggak atau Ya enggak, semua heran. Sebenarnya ya lebih nggak ada yang ketawa sih, cuman emang sebenarnya pada diem dan kita kayak apa ya? Gue dan teman-teman gue yang ada di situ kayak. Ih, ngapain sih? dasar. Gue pribadi udahlah ya udah mau beres kok, udah kok ikutin aja gitu kan. Terus dari situ langsung lah evaluator datang. Karena udah capek juga kan. Iya, itu hari kedua. Soalnya ada games kayak kita basa-basan apa gitu. Jadi capek sebenarnya udah kayak penghujung kayak udahlah ayolah gitu kita udahan gitu kan. Datang si ini idiot. Iya itu sampai cutting pun juga tahu si Elang orasi lagi lang gitu-gituin ledek-ledekin. Sampai di SC dia itu dong tuh kayak Rang orasi. Bahkan gue pernah nanya sama dia, lu kenapa sih kayak gitu? Waktu kita ospek FE, dia jawab dengan entengnya kayak, gua tuh emang orangnya suka demo. Otak lu gimana? Bang Samson yang ngomong ya? Untuk adik-adik angkatan kita nggak usah mandangnya sama ke Elang ya, cukup kita aja. Elang tuh orangnya baik kok. Cuma itu salahnya kenapa dia harus orasi. Iya, itu aja minusnya. Kalau mau lebih tahu banyak ya coba kenalan sama Elang. Tapi gokil sih, di siap FE berarti ya? Di siap FE. Siap FE. Oh itu kalau Jadi sampai itu ospek. masih 4 juru sama si ada D3. Oh iya, terus itu jumlah angkatan 2018 berapa? Di EP. Tujuh. EP. Iya di EP atau FE? FE. EP EP tuh 74. 75. Oh, waktu 74, yang ospek itu Pak Eko. 74. Pak Eko NPM 74. Emang iya? Pak Eko terakhir ya? Pak Eko 74, berarti kita tuh. Kan lu tahu kan dulu yang ada Masuk trennya. Pak Eko. Itu. Gitu. Tren Jadi nama dia Eko Anggara. Kita panggil Pak Eko. 76 orang, tapi 74. lebih banyak lah daripada 21. Ya, lebih Setelah itu banyak lebih banyak dari lagi, 19. Iya, 100, iya. 100-an. Iya. Seenggaknya enggak, maksudnya takutnya udah orasi gitu. Dikit mahasiswanya kan. Makin malu Sebenarnya ya. kalau dibandingin sama perangkatan perjurusan kita emang dikit. Iya emang dikit. Iya maksudnya Akuntansi main itu bisa sampai 200. maksudnya kalau misalnya cuma sedikit anak EP tuh jadi keciri banget gitu. Terus kalau misalnya nih, Oh iya juga sih. iya, kalau misalnya 40 orang mau nutup ya Ya masih ketutup dia lah. iya enggak bukan maksudnya bukan mengenal kasihan ya. Enggak pada itu cerita. Untung iya. 18 lah. Angkatan 18 kasihan emang. Baik. Ya, aku diam aja. Takut Right. takut ada itu yang di belakang pada seru. Aduh, Jadi apa tuh? jadi ya itu cerita paling berkesan selama ospek. Ya. Terus lanjut, ospek itu biasanya seminggu sebelum perkuliahan kan? Iya. Terus ada itu nggak ada penjelasan kayak kalau kemarin kan kita homecoming tuh angkatan 20 sama 21, jadi kayak ngasih tahu peraturan di EP tuh gimana. Nah, Karena sebelumnya kalian belum ke kampus ya? Iya, sebelumnya belum pernah ke kampus. Kalau dari angkatan offline tuh dulu Gak ada. Jadi Kita tuh dulu yang ini bukan sih yang waktu pas yang, siap Iya, pas kan siap, siap ada FE. Terus ada sesi untuk perprodi. Jadi kita masuk ke kelas yang isinya cuma EP doang. Di situ ada iya dijelasin sama Bu Masni waktu itu masih ada Bu Masni. dijelasin, Dikenalin himpunan juga. Terus dibagi kelompok. selain itu kita juga dikasih mentor kan. Iya dibagi kelompok. Kita tuh ada mentor. satu kelompok tuh 2 mentor gitu, senior. 2 sampai 3 deh. Iya. Atau 4 gitu lupa deh. Nah, itu tuh nyambung ke yang tadi first year experience. Oh, itu yang disebut mungkin PPKM itu ya, kalau di Nah. angkatan 21 sama 22. Mungkin. Kalau kalian tuh PPKM-nya mengenal lingkungan Unpad, lingkungan EP khususnya gitu kan. Kalau kita tuh harus ngejar. Jadi kan kita ada mentor. Jadi kita punya buku, ada soal-soal gitu. Maksudnya soal-soal untuk Ada pertanyaan. soal ya? Iya, ada Oh, pertanyaan iya. gimana pengalaman siapa, terus nama-nama dosen, lulusnya dari mana gitu-gitu. Nah, kita tuh harus ngejar. Jadi beres kelas kita ngejar, misalnya kelasnya Bu Noknik. Bu, Ibu saya mau tanya Bu, Ibu nama lengkapnya siapa, terus lulusan dari mana gitu-gitu. Dikasih tugas itu sama. Dikasih tugas sama mentor, terus cutting juga ke cutting tuh apa pertanyaan lupa gue. Ada nama juga, terus Nama. dia tuh juga ada hadiahnya gitu. Jadi memang bakal dicari Iya. pemenang juga. Jadi emang harus Dan banyak-banyakan gitu. Selain banyak-banyakan itu kalau nggak salah itu ya dari orang yang ditanya itu kalau dia memang punya jabatan dan apa gitu. Iya, Kalau nggak salah itu ada poin poin lebih plus gitu. deh kalau nggak Misalnya salah. kahim yang Kayak misalnya kahim atau dia kadep atau dia apa gitu kan. Gitu. Jadi mungkin itu salah satu nilai plus kayak bisa
lebih ngobrol sama Kating. Iya. Tapi hadiahnya apa itu? Kebetulan saya nggak juara, jadi Jadi saya nggak inget. nggak ingat. Kelompok saya juga waktu itu kayaknya agak malas sih Iya, kayak. kelompok gue juga gitu. Waktu itu kelompok saya ada Mika Arab, Yohanes Mika, the Lord of the One Only Lord gitu ya. Terus ada Ferreira Fauzan, dan satu lagi ada mantan anak EP 18 si Bule, Rania itu. Si bule. Iya, soalnya Rania tuh first impression gua sama dia, gua kira dia orang sombong. Karena dia ngomong pakai pakai bahasa Inggris. Karena Gua kan dari Bengkulu daerah kan. Gua di Bengkulu ngomong pakai bahasa daerah dong. Enggak pernah pakai bahasa Inggris. Ketemu sama dia kan kayak ini orang sombong juga kan kayak sok-sok jaksel kan. Ternyata emang DNA dia emang DNA kayak gitu Ya, emang anak intern juga. Halo Rania. Nggak pernah lihat dong karena udah. Iya, sekarang dia di HI. Dia di hari. Peraturan, berarti kan tadi dijelasin tuh kayak sebenarnya kalau di PPKM dijelasin berpakaian, cara berpakaian dan segala macam. Nomor ruangan juga sih. Iya. Sebenarnya dari Bang Samson sama Kak Helena, kalau ngejelasin di Unpar tuh boleh pakai baju yang gimana? Karena kita pasti masih bingung ya, angkatan 2221 juga jujur bingung kayak, gue pakai pakaiannya gimana ya? Kayak gini boleh nggak? Kaos doang boleh nggak gitu? Nah kalau sebenarnya kayak gimana sih? Boleh nggak pakai pakaian yang simple gitu? Atau sebenarnya? Lu jelasin yang cewek, Ya. gue jelasin yang cowok. Oke, so. Oke. Nah sama kalau ada kejadian lucu kayak tiba-tiba si A pakai baju aneh banget. Nah, ini. Nah itu. Apa? Aneh banget. Unik sih, bukan aneh. Ya udahlah. Enggak, itu nggak usah. Nggak usah dibahas ya. Yang itu nggak usah ya. Nggak usah dibahas. Nanti aja. Itu off Di luar cam sini, aja. off cam aja. Iya. Jadi kalau misalkan aturan berpakaian sebenarnya udah yang sebenarnya ya, ini kan harus tertutup, bukan tertutup, maksudnya rapi, terus sopan, terus bukan celana rip jeans, bukan sendal, terus ya sebenarnya itu kan aturan bakunya ya. Cuma kalau kita realistis lagi, dan saran aku, jangan pakai baju yang terlalu mencolok, karena itu akan jadi bukan omongan, jadi kayak dosen tuh bakal nunjuk lu. Iya. Karena mencolok gitu kan, siapa ya pernah ditunjuk ya? Rania ya? Waktu Padian. Nah, gue baru mau nyebut Padian. Padian tuh sering banget kalau ada orang pakai baju warna kuning. Bapak kuning, besoknya dia udah ganti baju, tetap Bapak kuning. Nah itu, gue pernah pakai baju, cuma baju hijau army. Itu kan ya udah basic gitu kan. Hijau army, gue dipanggil, ya ibu tentara. Iya. Gua dong. Emang. Cuma itu, makanya kan kayak ntar warna pink lah, warna biru, warna apa, itu kan mencolok banget. Sopan sebenarnya. Cuman emang itu caranya Padian buat kenal. Ya biar kalian nggak mudah ditunjuk, pakai baju yang basic aja. Terus sebenarnya jangan yang crop banget tuh, jangan ya kayaknya. Saya takutnya ada dosen yang terganggu sama itu. Nggak usah lu tunjukin lah. Ya itu mah di luar aja lah ya. Itu pas lu mabuk aja. Astaga. Yuk, lanjut. Terus kalau sendal tuh sebenarnya agak tricky juga ya. Ada dosen yang bilang, lu tau nggak sendal kayak sendal swallow tapi belakangnya ada karetnya lagi gitu. Sendal capit tapi belakangnya tuh ada. Oh, yang biasa pakai cewek. Ya yang biasa pakai cewek kayak untuk pantai-pantai gitu. Iya. Nah itu kan sebenarnya sendal kan. Tapi Bu Masni tuh ngebolehin waktu Yang itu. kayak gini. Bukan sendal cepit yang benar-benar cuma satu gitu. Iya, Terus iya. ke belakang, tapi di belakangnya ada ini lagi kayak suka dipakai Santi. Ya, ngerti. Iya, itu tuh sebenarnya kan sendal kan. Tapi Bu Masni ngebolehin karena ada belakangnya. Nah, tapi berarti kemarin hitungannya sepatu sendal. Tapi kemarin Bu Mir bilang jangan yang kelihatan kuku kaki, kuku jari, salah. Jangan kelihatan jari kakinya, kata Bu Mir. Bu Miriam ya. Ya, jeans juga hati-hati ya. Jangan pernah menggunakan itu. Gitu kalau cewek. Terus nggak boleh. Katanya rok nggak boleh belahannya sampai atas. Iyalah. Lu mau kemana sih? Ke mall aja boleh lah. Kalau cowok bang, katanya abang ngejelasin yang cowok. Ini udah dijelasin. Pernah nggak ada cerita itu? Cewek tiba-tiba si A pakai baju apa kak gitu? Iya pernah pakai baju yang Itu tadi jangan. doang. Jangan Nggak deh gitu. usah deh. Ada Itu- tapi jangan, enggak usah lah. Itu jurusan lain. Itu jurusan lain. Ya, cowok. Mungkin.
Silakan cowok. Gak usah dibalikin lagi dong. Tadi kan udah jauh itu. Agak susah. Enggak ada yang nyebutin kok. Aman. Halo. Lanjut ya Coba cowok. aja cowok. Kalau yang cowok sih sebenarnya gue juga nggak tahu ya peraturan di Unpar itu gimana. Jangan celana Karena pendek. beda jurusan, beda-beda peraturan. Kayak dulu tuh setahu gue akun tuh ada wajib pakai batik. Gue lupa hari Iya. apa. Kalau nggak salah Kamis atau Kamis sama Jumat. Jadi mereka ada wajib batik. Kalau di EP yang gue lihat kayak lebih fleksibel aja gitu. Selama itu sopan dan santun. Bahkan rip jeans pun itu bisa dipakai tapi harus lihat dosennya. Iya, oh iya benar. Nggak semua dosen bisa terima rip jeans gitu kan. Nah, tapi takutnya ntar ditegur di luar kelas. Ketemu dosen siapa? Oh, kamu pakai rib jeans. Enggak sih. Contohnya Mang Sendal. Peo nggak pernah ya. Sendal tapi pernah kan ditegur? Mang Peo kan sering banget itu pakai rip jeans ke kampus. Nggak tahu deh. Terus bahkan ada yang unik. Ini ada namanya angkatan gue dulu namanya Adlan. Gue tuh sering merhatiin Adlan gitu. Dulu dia waktu maba. Celana itu bukan jeans, bukan celana apa? Kain, bahan Dia jogger formal. Dia pakai jogger. Jogger tuh kayak training gitu. Iya. Jogger yang training ya, maksud gue kan jogger. Yang kayak cara tidur aja gitu, cara tidur Itu olahraga. boleh sih sebenarnya. Nah, ini yang gue pertanyain, kayak gue sampai sekarang juga bingung karena orang juga masih banyak yang pakai kan. Kan jogger tuh sebenarnya Boleh aja. identitasnya kan untuk olahraga. Terlalu Berarti santai hitungannya- gitu ya. Iya, hitungannya kan Kayak itu kan celana celana- santai kan. Tapi di Unpar dan di EP sendiri juga bahkan nggak ada yang larang sih pakai kayak gituan. Mungkin yang Jadi- penting karena tertutup aja gitu deh. Iya, jadi menurut gue di EP nggak ada peraturan khusus sih. Nah, tapi ya itu di EP nggak ada peraturan Oh, khusus. jangan sendal sih itu dong. Ya, tapi kalau masuk Unpar ada lagi. Kayak nggak boleh pakai sendal, bahkan lu nggak kelas, lu cuma mau ke SC doang. Pakai sendal tuh nggak boleh. Oh, iya? Celana pendek tuh nggak boleh Jadi sebenarnya. sama security ya. Iya, nggak diboleh masuk. Tapi gue bisa bisa sih. bantai itu. Dia pernah masuk, saya pertama baju basket. Gua langganan ke SC cuman pakai kaos, baju Kaos basket, basket, celana cu- basket, legbong sendal, gitu, anjir. jepit. Mending badan gua keren kan lihat. Mending badan gua tuh yang enggak ada otot gede. Ngebentuk otak-otak. Iya, kayak enggak apa-apa dong gua pakai baju basket seksi dong kan. Angkat tangan dikit kelihatan mukul ke bulu ketek. Ini kulit udah pecah-pecah. Coklat pula, mending coklat banget. Gue kan kepikiran pulang dari Jumatan, udahlah pakai sarungnya boleh nggak sih ke SC kan nggak ke kelas juga Iya. gitu. Tapi kayaknya nggak boleh sih. Boleh aja, cuman ya kalau dulu Boleh kan aja. gua Tapi jangan lewat lantai 4, udah itu aja titik. Karena kenapa sih kan? Ya lu mau ketemu dosen lu pakai sarung. Nah, lantai 4 tuh aku juga sampai sekarang belum apa ya. Lantai 4 tuh ruangan dosen di sini sebenarnya. Enggak ruangan dosen, ruangan Aku TU. taunya TU sih ya. Terus pejabat-pejabat kayak Kaprodi, Kajur, terus Sekre. Jadi dekan. kita kalau dari SC naik tangga satu dikit terus Iya. pasti ngelewat lantai. Mm. Emang dua-dua tau SC? Tahu lah. Kan PPKM. Kan Oh, di situ. si paling merhatiin. Oke, semangat dua-dua. Lanjut, tadi ya kaos dan harusnya bawahan sepatu tuh tertutup ya atas bulu kakinya gitu. Boleh ngecat rambut ya? Soalnya ada fenomena kita waktu foto KTM banyak banget yang cat rambut bang, kayak anjir bagus ya rambutnya. Tapi sebenarnya boleh nggak sih itu? Atau Boleh-boleh apa? aja. Nggak boleh aja. Boleh. Pernah ada dosen yang kamu kenapa rambutnya dicat? Enggak ada sih. Dan kebetulan di kita di angkatan kita ya khusus yang belum pernah ada rambut yang Yang dicat. bukan yang gimana ya? Yang apa? Yang agak nyeleneh. Iya, maksudnya dicat cuma coklat. Sempet sih. Siapa? Tapi itu online. waktu Ya itu. online yang pink itu kan. Siapa? Ilham pernah rambut pink tapi kan online. Iya, Ilham Iya kan. pink. Kalau offline ya gitu paling cuma coklat jadi nggak pernah aja. Ya mungkin Sebenarnya boleh nggak? boleh aja. Cuma disarankan warnanya yang natural gitu. ya cuma sekali lu Paling nggak pakai catnya yang bermodal lah gitu. Jangan kayak anak. iya sekali lu Jalanan. rambut warna pink terus ditunjuk sama dosen, oke itu udah saatnya lu untuk menjelaskan dan besoknya lu mending Ganti ganti warna. warna deh. Lu jadi sasaran soalnya. Oke, kalau oke. Boleh ya sebenarnya. Tapi tergantung dosen lagi. Iya. Kalau tergantung dosen, ada nggak dosen-dosen yang ya mungkin Kak Helena atau Bang Hasan punya cerita sama dosen ini, oh gua sama Pak ini pernah gini. Jadi ada dosen yang dia nggak mau kalau mahasiswanya pakai ini pakai itu. Ada nggak? Ya ada ya, Bu Naomi itu apa ya? Oh. Peraturan yang Katanya ya, belum. kalau katanya ya, aku dapat cerita Pak Dian tuh harus pakai sepatu. Kadang dia ngecek gitu. Ya emang iya kita juga nggak boleh pakai sendal kan. Emang Lagi, kayak. Bu Naomi itu waktu bukan masalin baju ya? Bukan Enggak. masalah outfit ya? Bukan. Apa ya? Kalau dosen yang masalah outfit kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada sih.
Jadi sebenarnya fleksibel banget ya. Fleksibel banget EP. Yang penting sopan aja gitu. Iya. Lanjut. Nah, di Sorry ya gue batuk-batuk. iya, Nggak covid kok. iya. Udah kabur. Ulang lagi nih. Takutnya kan kayak Iya, iya. covid. Enggak. Ini nomor ruangan itu kan selalu kelas 9. Enggak dong. 9 Oh, 9. 9 lantai kosong ruangan, nomor ruangan. Iya. Nah, pernah nggak ada harusnya dosen-dosen itu kan biasanya katanya ada cerita yang tutupnya ya masuk aja tapi tutup pintunya tapi tutup dari luar gitu. Ya. Nah, itu siapa aja tuh yang harus kita wanti-wanti? Walaupun Aduh. sebenarnya kita harus masuk tepat waktu. Ya. Masuk harus tepat waktu, cuman ada nggak cerita dosen yang killer banget sampai nggak boleh satu menit pun? Ada dong. Ada lah. Tapi gue belum pernah sih masuk di kelas dia. Siapa? Bu Masni kan gitu. Oh, sebenarnya ini bukan dosen kita lagi sih. Ini Tapi nggak apa-apa lah. itu gua sih pernah ya. Apa tuh? Jadi dia itu adalah orang yang paling on time yang pernah gue tahu. Selain Pak Dian. Pak Dian sih boleh spare 5 menit 10 menit ya kalau nggak salah. Dia, Pak Dian tuh bakal telat dan mau telat kalau semalamnya nonton Persib. Lu nggak usah buat cerita lu nanti Pak Dian nonton pas dia bilang enggak. Ya udah, Pak, kalau salah nanti di komen aja, Pak. Maaf Pak, bukan saya. Untung udah lulus lagi. Saya udah lulus, Pak. Aman, Pak. Ini nih, kurangin aja nilai Pak. Nggak. Jadi Bu Masni itu adalah dosen tercinta. Dia adalah orang yang paling tepat waktu. Kalau misalnya kelas itu gue waktu itu sempat kelas jam 1 gitu ya. Jam 1 ya. Dan gue emang ya hobinya anak kalau nongkrong di SC kan datang tuh kalau kelas jam 1 baru jalan ya 12.55, 12.53. Ya Atau jam mepet-mepet lah 1 ya. tepat. Atau jam 1 tepat gitu kan. Nah, sebenarnya kan kalau dalam peraturan ada keterlambatan kan? 15 menit tuh maksimal. Nah, cuman nama ibu satu ini peraturan itu direvisi sama dia untuk dia sendiri. Iya. Nggak ada namanya keterlambatan lebih dari jam 13.00. Lu 13 lewat detik dikit aja itu udah tutup pintu sama dia. Jadi gua udah lari. Lu tahu kan? Lu udah ngerasain macetnya lift belum? Iya. Jadi dulu juga momennya kayak gitu. Lift itu memang selalu macet kan. Dan gue dari SC naik itu kan ke lantai 4 doang. Dan gue ada di lantai 7 atau lantai 8 gitu kelas kayak 7 deh. 6 atau 7 deh, Pak. Sekitaran itulah. Itu kan lumayan kalau naik tangga ya. Gue harus lari gitu. Yang paling cepat lift kan. Itu pun kalau ada lift yang naik gitu. Nah, gue kebetulan waktu itu sial nggak ada lift dan gue harus lari. Gue dari SC lari sekencang mungkin, gue tuh datang masih 13 sebenarnya, masih jam 13.00. Emang jam gue kan jam yang nggak ada angka yang habis detiknya nggak ada kan. Jadi ya udah gue nyampe, gue jam 1 nih masih boleh masuk kan. Gue giniin pintunya. Kok nggak bisa? Udahlah, gue balik lagi ke SC habis itu. Jadi itu kayaknya satu kelas gak? Enggak, aku Enggak. nggak pernah dapet Bu Masni. Mas itu ngajar apa sih? Dulu dia waktu pengantar ngajarnya PM Mikro, pas pengajar teori dia ngajar TM Makro, Sempet juga TM Mikro. sempet TM Mikro. Soalnya sempat ada 2 kelas TM Mikro tuh. Mungkin itu setelah kita ngambil ya? Enggak, yang kelas Bu Noknik tuh nilainya bagus-bagus, dan yang kelasnya Bu Masni tuh nilainya jelek-jelek. Pas UTS. Emang ya. iya? Iya. Emang Apa temak masih ya? jelek-jelek emang. Apa PM? Nggak tahu deh. Emang masih jelek-jelek nilainya. Iya, karena kan susah soalnya. Beda standarnya. Bu Masni. Tapi nah itu, selain keterlambatan dia adalah orang yang paling sering ngasih nilai 0. Enggak segan-segan ngasih nilai 0. Semua tuh. Dia emang real banget kalau Dan bisa lu nilai lu tahu layak segitu. Ya udah. angkatan lu tuh mungkin semenjak 2020 harusnya 2020 sampai 2022 itu angkatan yang beruntung karena nggak ketemu dia gitu. Karena dia adalah salah satu dosen yang emang nggak segan-segan untuk ngasih nilai lu 0. Bahkan untuk kan Nah, PE Bu Ana tuh tipe gitu. PE itu kan 4 Soalnya- SKS ya. Lu bayangin 4 SKS lu 0 dibuat sama dia kayak Ya udah. 4 SKS gitu. Tuh Bu Masni. Nah, tapi ada lagi yang lebih fleksibel. Siapa? Itu aku nggak mau nyebutin dosennya, ntar kalian semua jadi fleksibel. Oh iya, nggak boleh ya. Siapa? Jadi tuh Bisikin dulu. jangan dong. Nanti lu tahu dari ceritanya. Oh, iya. Jadi itu kan biasanya kan kelas telatnya 15 menit. Nah, ada teman gua yang datang
15 menit sebelum kelas beres. Dan bapaknya nggak, salah ya, dosennya nggak nyadar. Maksudnya ya udah dia tuh masuk tuh nggak bawa apa-apa, coba bawa diri doang. Terus ditanya, kamu baru datang? Enggak pak, dari toilet pak, diare. Terus dia duduk, absen, keluar. Ada satu lagi, tapi ini mah nggak ini sih nggak apa. Pak Haryanto tau kan? Dia tuh sebenarnya nggak terlalu bermasalah sama keterlambatan ya. Cuma kalau lu terlambat, lu boleh masuk dan lu bakal diabsen. Tapi lu harus duduk depan. Iya. Iya benar-benar Pak. Iya kan? Iya, jadi kalau dia mau nanya apapun bakal yang depan. Dan dia bakal nanya sama yang suka tidur. Iya. Iya. Jangan pernah tidur di kelas Pak Har karena lu bakal jadi inceran. Di setiap pertemuan. Di setiap pertemuan, bukan cuman karena lu hari itu lu tidur lu pikir nanti aman ke depannya, enggak gitu. Oh, jadi di pertemuan selanjutnya ditanya. Itu pasti lu Iya. bakal jadi inceran. Jadi sasaran. Pak Har. Dan itu ada yang lucu juga si itu Mika. bukan, nah Mika mah sama kayak gua kan dia Yang mana? tidur. Itu loh si Ijan. Izan kenapa? Lu gak ingat? Jadi waktu itu ada nama angkatan gue Izan, dia udah keluar juga, dia pindah. Jadi kan peraturan nama Pak Har itu kalau lu telat, lu harus duduk depan kan? Lanjut. Nah, ini ada nih angkatan gue si paling cuek banget sama peraturan cuek. Dia telat nih, dia tuh kayak telat udah 30 menitan kayaknya. Itu tuh udah di kelas gitu kan. Yang senior yang lain telat aja duduk depan gitu kan, paling depan. Langsung lah, nggak usah dibilang kan. Iya, Bapak gitu kan. Udah tahu kan, kayak langsung sadar diri aja gitu kan. Dia masuk, permisi Pak. Ya, silakan. Telat nih. Telat 30 menit. Dia jalan dari pintu masuk, tek. Gue liat kan gue duduk paling belakang kan. Gue liatin. Kok makin kesini dia duduk kan? Kok makin deket? Terus dia duduk depan gue kan kayak. Pak Har itu, gue perhatiin dia dari si Izan masuk dia kayak. Wah jago. Amazing. Akhirnya Bang Izan itu duduk belakang. Duduk aja dia bapaknya cuman ketawa aja gitu kayak. Semuanya juga langsung. Emang cuek Berani banget. banget. Iya, Izanagi. Izanagi. Pak Har tuh sebenarnya enak. Tapi emang iya, aku ke Bank Sentralan kan. Pertama kalau saya telat masih boleh masuk. Cuman please yang depan kosongin aja. Jadi biar kita tahu yang telat siapa gitu. Jadi dia sebenarnya enak. Dia Seru paling banget kan, asik sih. kelasnya seru banget gitu sama dia tuh. Dan sayang banget ya, kita kalau waktu POM 1 yang pagi-pagi online, waduh itu mantap banget. Padahal kalau Iya. kelasnya Pak Har tuh iya. Nah, disitulah banyak yang tidur dan disitulah banyak sasaran. Iya. Lu tahu? Tahu Yohanes Mika Budiarto? Sangat tahu. Dia ada Lord. Dia adalah orang yang paling sering tidur di kelas Pak Har. Dia tidurnya tuh di paling belakang, dia beneran gini. Iya, dia tidur tuh. Terus dulu belum pakai masker lagi. Iya. Dia bukan tidur yang kayak gini kan. Kalau kayak gini kan masih normal ya. Biasa aja gitu ya. Dan dia tuh posisi di tengah-tengah, sebelah maksudnya di sini, terus di sini Mika, di sebelahnya lagi siapa, Rafael ya? Ini gua, ini Mika. Gua nggak tahu di sebelah sini siapa nih. Gua tuh selalu di sebelah Mika. Jadi tugas gue itu kalau gua nggak tidur, disuruh bangunin dia. Mas, bangunin mas. Bangunin. Mas, cuci mukanya mas. Gitu Iya, apa? digituin. Iya. Oh iya pak. Cuci mukanya. Mika, orang yang paling sering tidur di kelas. Tapi dia dewa banget sih. Dia tidur tapi dia tahu begitu ditanya dia bisa jawab. Dan dia tahu Gus Dur. Ya sih, kayaknya Ya dia dewa lah. Mika harus dicek sih kesehatan. Ini lucu banget ya. Nah, paling Bumir sih. Bumirnya juga lumayan Kalau ketat Bumir ya sih, sama perkuliahan. gue nggak pernah lihat ada orang yang telat sama Bumir sih. Gue ngambil mata kuliah sama dia tuh Iya benar sih. Enggak ada yang sekali berani doang ya. telat. Cuma waktu itu pas kebetulan offline sih, dan gue ngambil waktu itu kapsel. Dia kan ngajar kapsel TE. Dan gue nggak ada pernah lihat ada orang yang telat sih. Ya, mungkin karena takut ya, karena segan juga. Emang Bumir menakutkan ya? Ya, maksudnya kan ke semua dosen kita harus takut, harus tegan kan. Emang Bumir gimana? Yuk bantu sapu yuk. Bantu sapu yuk kita. Formal gitu, jangan. Udah ngambil kapsel? Belum lah. Oh belum ya. Pensi Oh sudah. iya. Oke, siap-siap aja. Emang masih Bumir nggak dong? Budeba. Budeba. Dulu absen itu di stupor atau tangan? Macam-macam. Enggak, dulu tuh di Stupor tapi udah ada. belum ada stupor, IDE. Dulu kita absennya pakai IDE. Dan Enggak, tanda tangan. Iya, ada juga dosen yang mau tanda tangan, ada juga yang mau digital. Apa IDE itu pas kita online pertama ya? Stupor deh perasaan gua tuh. Stupor tuh kita belum menyentuh, Cuk.
Ada soalnya yang kita tuh kadang dari SC, oh ya absen dulu aja, yang penting absen aja dulu gitu. IDE berarti. IDE berarti ya? Berarti stupor karena stupor belum dipakai untuk absen, IDE. Untuk nilai ya? Iya. Terus ya ada yang tanda tangan terus bisa tipsen. Tapi sekarang udah nggak bisa tanda tangan jadi kalian nggak bisa tipsen. Karena sekarang tuh karena tutup. Ya. Full digital ya. Digital. Terus nggak tanda tangan. Ya kan kalian absen di IDE, di stupor terus langsung masuk ke lecturer portalnya terus ya udah di cross check. Ini peraturan yang mungkin rancu ya di angkatan 21 sih terutama. Kan ada tulisan di luar Unpar, absen di luar Unpar itu gimana sih? Gimana caranya biar tulisannya absen di dalam Unpar gitu? Tapi kadang beberapa dosen nggak masalah itu. Iya. Cuman harusnya gimana sih? Sebenarnya itu harusnya kan pakai wifi Unpar Iya. dan pakai akun student Unpar kan. Nah cuma katanya tuh kalau di HP tuh emang agak-agak, maksudnya gue nggak ngerti deh caranya tuh harus ada sesuatu yang di blok gitu di Chrome-nya, nggak ngerti deh gue lupa. Enggak, deh. bukan di blok, di di kan dia tuh kalau lu login bakal disable kan si website Unpar. Harus di enable dulu. Iya. Nah, cuma kalau di laptop tuh berhasil sebenarnya, tapi jangan pakai Chrome yang akunnya akun email Unpar. Jadi pakai yang Gmail gitu, itu bisa. Nah, cuma ya emang nggak dipermasalahin juga sih absen di luar Unpar, yang penting lu hadir ya udah. Oh enggak, iya sih kalau sekarang udah nggak pernah ya. Enggak kan, absennya kan tulisannya offline tapi di luar Unpar. Dulu kan kita juga kayak gitu kan? Bukan, sekarang kan karena apa ya? Karena kemarin online terus sekarang offline. Jadi kayak meyakinkan lu di Unpar nggak titip absen gitu. Jadi harus pakai wifi Unpar sebenarnya. Karena dia pakai kuota sendiri, jadi tulisannya di luar Unpar, tapi ya udah sama dosen nggak dipermasalahin, yang penting lu ada di kelas. Tapi sebenarnya wifi Unpar tuh luar biasa apa? Sebenarnya kenceng nggak sih? Katanya kenceng katanya. Sebenarnya kalau untuk urusan Unpar itu perkuliahan sih bagus ya. Tapi kalau Ya. untuk ML ya lu pikir aja. kan udah tahu ya, kalian adalah orang yang sekolah di sekolah Katolik. Lagi yang pernah sekolah Katolik kan tahu lah, standar-standar Katolik itu adalah akademis. Makanya wifi pun cuman boleh untuk hal yang berbau akademik. Main game nggak bisa, Bahkan nelpon pun nggak bisa. Nelpon pakai line lu nggak bisa. Nggak bisa, makanya kadang kalau ditelepon terus Masuk sih masuk. Cuman lu kayak Angkat hilang soalnya. iya nggak bisa ngomong. dan nggak nyambung. Jadi ya itu harus ganti dulu ke kuota. ya makanya Unpar ya sekolah Katolik. Tapi Ya. kalau Google mah bisa dong. untuk Google ya, untuk lancar, urusan lancar perkuliahan jaya. lancar Lancar jaya. Cuma kalau untuk buka stupor di jam-jam tertentu ya itu agak nge-crash ya. Itu. Nah, ya tadi kurang lebih aturannya kan. Sekarang main ngobrolin kehidupan sosialnya. Kan berarti dari ya Bang Samson Kak Helena udah ngalamin dari maba, terus punya adik tingkat 1, terus punya adik tingkat 2, terus sekarang 3 berarti ya, atau 4 mungkin. Pernah ada kejadian lucu nggak? Ya siapa tahu ya. Banyak kan tokoh-tokoh 18 yang lucu-lucu ya. Lagi lucu-lucunya. Pernah ada kejadian sama Kating nggak? Ya entah disepet karena tata keramanya lah atau karena Kalau punya gue punya beberapa sih. Tapi yang satu nggak akan gue ceritain lah, agak bahaya soalnya. Kasian emak gue. Yang pertama itu, nih buat senior kita angkatan 13, Nurandika. Tahu nggak? Bang Nur, tahu kan? Ya, si Nur. Jadi waktu itu zaman maba, kan maba tuh kita emang merasa paling berkuasa kan. Jadi gue waktu itu lagi Liga EP futsal, tim sama dia. karena timnya diacak. Iya, Iya. dia acak kan. Gue tim sama dia nih. Terus gue kiper disuruh kan. Karena sebelum Liga EP itu gue main sama angkatan gue emang gue kiper kan. Ya udah gue kiper nih main sama dia. Gue main futsal tuh emang nggak pernah kiper, dan basic gue nggak pernah kiper, paling jadi back gitu kan. Gue nggak pernah kiper, jadi ya udah gue cuma ngandelin asal-asal nangkep lempar-lempar gitu kan. Gue tuh sering kebobolan. Sedangkan si Nur ini dia tuh jago kiper gitu loh. Dia jago kiper tapi dia nggak mau kiper kan. Terus dia marahin gue mulu. Lu gimana sih bisa kiper nggak? Ya, gue kan kayak apaan sih gitu kan ya. Gue masih maba kan kayak lalu mentang-mentang senior gitu kan, mentang tua. Gue belum tahu angkatannya waktu itu. Terus gue habis selesai main, gue duduk sama teman-teman gue bilang, dan kebetulan di situ ada anak 17 kan. Kesalahan gue. Terus gue bilang, awas ya, tuh orang untung lagi Liga EP gitu. Kalau di luar, gue ajak berantem tuh orang. Gue kira gue ngomong kayak gitu bakal aman kan, ternyata itu
sampai ke kuping dia. Benar banget, karena dinding EP tipis aja. Iya. Banyak tau masjid sebenarnya. Nah itu dia, gue tuh ya waktu, tapi ini off record aja deh. Waktu nyaranin, bang mau judulnya dinding EP tipis, katanya itu terlalu konotasi. Padahal itu kan yang paling relate ya, secara. Dinding EP berbicara. Nah sekarang pertanyaan gue, gimana sih gambarannya di dinding EP itu tipis? Karena ya kayak tadi lu cerita ke sini tiba-tiba kesebar ya. Oh dari tanggapan kalian berdua nih, ngadapin dinding EP tipis itu gimana? Apakah itu suatu keburukan atau sesuatu yang justru baik? Karena kita bisa saling terbuka satu sama lain kan. Wih gila, keren banget rasanya. Sebenarnya kalau masalah dinding EP berbicara sih, apa ya? Bener nggak? Kita mulai dari bener nggak atau sebenarnya nggak sebener itu juga, cuman Kadang itu ada benernya dan kadang enggak juga sih gitu ya. Cuman ya lebih berhati-hati aja kalau ngomong, gitu. Perhatiin sekitar. Ya, mungkin karena tipis, maksudnya biar apa dinding EP berbicara tuh maksudnya karena ngobrolnya di SC, dan di SC tuh kan anak-anak EP juga gitu, lagi ngumpul atau lagi dia makan lagi apa nggak ngerti deh, terus merhatiin, ngedengar, kan pasti kedengeran juga kan, terus ya mungkin dia bisa cerita sama orang itu kan ya mungkin aja gitu. Tahu sih keburukan atau enggak, Nah, tapi itu mungkin lucu ya, jadi iya sih seharusnya, tapi ya jadi cerita aja. biar kita jadi jaga-jaga aja kan. Iya, iya. Jadi lebih beradab kalau ngomongin Iya. orang lain gitu. Iya. ngomongin Lebih orang tahu terus situasi lagi aja tahu sih. situasi, Itu kan tahu juga tempat. sepenuhnya konotasi kan. Iya. Ya, dan tahu orang siapa yang harus diceritain. Iya. Jangan sampai yang agak ember-ember. Iya sebenarnya karena dibilang dinding EP punya kuping punya mulut tuh karena oh berarti masyarakatnya pada bocor semua dong gitu, pada ember semua ya. Enggak juga. Bukan justru bukan, maksudnya bisa jadi bukan masyarakatnya yang bocor, tapi orang itu yang bocor. Ngerti nggak? Dia cerita kemana-mana ya. Ada tuh teman saya ada tuh ya, tau lah ya. Ada tuh yang suka main. Ada kan? Siapa ya? Aduh. Udah lah. Aku berarti kalau tadi kita menyinggung Liga EP, ini promosi dikit ya. Sebentar lagi kan Liga EP mau dimulai. Mungkin waktu video ini naik ya Liga EP udah mulai sih. Jadi ya walaupun sorry agak telat gitu, tapi Liga EP tuh basicnya adalah acara satu EP ya, EP doang, ekonomi pembangunan doang. Yang basicnya kayak porak pekan olahraga lah ya. Liga EP tahun 2022 tuh diadain di Pasaga di SC untuk ML dan juga FIFA. Jadi ada di Pasaga ada futsal, ada ML dan juga ada FIFA di SC gitu. Mulai ke pertanyaan pertama. Liga EP tuh dari abang dan kakak kan berarti udah ngalamin waktu tadi jadi maba ada cerita lucu. Terus mungkin nanti naik satu tingkat punya cerita lucu lagi sama maba. Terus punya sekarang mungkin ya di tahun ini yang paling tuanya loh. Iya kan? Iya. 19 nggak sih paling tua sekarang hitungannya? Ya 18 juga bisa ikutan kan sebenarnya. Itu sebenarnya itu terbuka untuk semua keluarga EP ya, yang walaupun yang udah lulus. Mau alumnus atau ya dia punya. Sebenarnya bisa. Hitungannya sih kalau menurut gue kayak ada goresan EP dikit ya bisa ikut sih. Nah, kesannya menurut kalian berdua acara Liga EP itu kayak gimana? Secara mungkin ya kita gambarin garis besar aja dulu. Nanti mulai ngeritik lagi, mulai mengerucut lagi. Liga EP itu menurut abang dan kakak gimana acara Liga EP? Gue nggak pernah ikutan pertandingannya. Oh iya, sama Iya. sekali. Karena waktu maba tuh yang cewek tuh kan paling masak kan. Sedangkan di situ posisinya gue belum ada temen yang klop banget yang bisa gue ajak itu. Terus gue juga masih kayak sungkan gitu. Jadi gue cuma nikmatin aja. Jadi ya udah gue. Ya penonton, gue nonton yang pas lomba masak. Seru sih. Futsal lu nggak nonton? Nonton juga sih yang futsal. Tapi maksudnya gue nggak ikut tanding. Jadi Banyak mungkin dari dulu aja kejadian ceritanya. Sebenarnya Liga EP itu asik sih gitu. Karena kan sistemnya tuh kalau yang sekarang ini masyarakat yang ngomong ya. kalau sekarang masih dicampur kan perangkatan Iya. di Per timnya random ya? kan. Iya. Soalnya dari dulu juga gitu kan. Iya. Itu asiknya tuh kayak lu dua-dua. Jadi lu bisa kenal sama senior lu gitu. Ya. Benar, ini kenapa nyambung ke dua-dua karena sebenarnya acara ini tuh acara pertama yang bisa diikutin sama anak-anak. Dua-dua. Iya. iya sih. Nah makanya ikutin. Panitia itu ngadain acara ini target utamanya adalah dua-dua bisa ikutan ketemu sama abang-abang tingkatnya dan kakak tingkatnya gitu. Jadi harusnya dua-dua tuh. Main ke kamar gua sih. Kita ngobrol, kita lu mau tahu apa gitu kan. Jadi gimana Liga EP? Liga EP asik sih, seru banget. Gua dari zaman Serius. serius. Kita ngalamin Liga EP offline tuh 2 kali kan. Berarti iya 2 kali. Dua kali. Di kepemimpinannya Kak Kea
sama yang kita maba, Kak Erika gitu ya. sama pas kita jadi panitia. Iya, pas kita jadi panitia juga. Dan dua-duanya menurut gua seru sih. Karena itu lu mainnya campur sama senior lu kayak apa ya? Ya lu bisa lu maksudnya ya lu memang main olahraga main futsal doang gitu kan. Cuman lu bisa kayak senior lu tuh pasti kayak kalau lu nggak bisa buka pembicaraan pasti senior lu yang buka gitu. Lu siapa namanya gitu kan? Lu angkatan berapa? Oh, dari mana sih asalnya gitu kan. Itu kan pertanyaan basic kan. Yang itu bisa deketin diri lu ke orang gitu loh. Nah, itu menurut gue salah satu kesempatan sih. Ya kayak gue dulu aja gue bisa kenal sama Nur gitu kan ya karena gue dulu tim sama dia. Gue kenal sama Aseng, gue kenal sama Aseng tuh maksudnya Marcel, Sabit, ada namanya Rama dan lain-lain gitu kan. Gue kenal angkatan-angkatan atas selain angkatan gue doang gitu loh. Nah itu salah satunya di Liga EP itu gitu loh. Nah itu, sorry gue potong dulu. Nah gue juga agak ngerasa nyesel karena gue maba nggak ikutan Liga EP-nya karena jadi nggak bisa dekat sama Kating. iya. Nah makanya kalian harus ikutan. Saya jadi kayak gue masih agak kalau yang teman-teman gue udah satu step lebih dekat sama Kating, sedangkan gue belum. Nah itu penyesalan gue. Silakan lanjutkan. Ya udah sih itu aja sih. Tapi emang itu tuh acara yang sebenarnya paling berkesan buat masyarakat di luar dari ya kita tahu lah seru-seru apa Liga EP dan segala macam. Tapi itu emang nggak bisa dipungkiri itu yang paling ditunggu ya bang. Dan jadi first impression juga untuk maba sih. Iya kalau untuk first impression ya untuk maba itu. Cuman kalau ditanya paling seru, menurut gue Liga EP ke berapa ya? Karena ada yang paling seru menurut gue proker itu dulu. Gue gak tahu sih semoga proker ini bisa dijalanin untuk ke depan-depannya gitu. Ada namanya ET Adventure gitu. Oh iya. Itulah proker liburannya anak EP, satu EP. Kita liburan kemana? Nah itu gokil seru banget. Kita nginep di villa, kita waktu itu main outbound di daerah Pangalengan. Berapa 2000? Wah kita maba. 2019 berarti. 2019 semester kedua. Semester kedua ya. Iya semester kedua. Kita di semester kedua itu ada namanya EP Adventure dan itu seru banget gitu. Kita nginep dan itu sama senior semua, ada senior juga. Nggak kita doang gitu. Jadi rame nginep, sewa villanya rame. Kita dibagi kelompok, kita main apa? Waktu itu kita main ini apa? Paintball, terus kita seru banget. waktu itu kita apa ya? Paintball terus Rafting, terus sempat main games di villanya juga. Bakar-bakaran. Tapi pure emang itu acara mahasiswa aja. Mahasiswa aja? Nggak ada. Jadi, Emang benar untuk liburan. Iya, liburan banget. Seru banget itu, gokil sih. itu salah satu proker yang gokil sih menurut gue dan ya semoga bisa ada lagi sih kalau nggak ada. Soalnya itu lumayan bonding kan. Karena dari sebelumnya beberapa bulan udah sempat bareng ya mungkin dari Liga EP, dari apa. Terus sempat di 2 hari semalam itu barengan terus. Ya itu jadi lebih bonding lagi sih sama Kating. Jadi terus setelah itunya jadi punya cerita kan? Iya, dan semakin dekat gitu sama kating-katingnya jadi nggak sungkan tuh. Tahu lah kan kalau udah malam ngapain kan gitu. Pencak kelompok. Ya api unggun dingin, nyanyi-nyanyi kan. Iya, makanya. Dia bisa gitar ya. Iya. Kelompok. Bisa jago banget dia kalau nggak salah. Cuman jelek aja sih mukanya emang. Lanjut. Astaga. Nah, ya udah Liga EP tuh sebenarnya emang harus diikutin karena ya itu acara pertama yang bisa diikutin sama mahasiswa baru di tahun manapun. Biasanya emang acara Liga EP tuh selalu dekat sama baru masuknya maba gitu. Jadi ya buat kalian yang nonton nih, teman-teman dari 2022 buruan daftar gitu ya. Jangan sungkan. Kayaknya ini di-upload kayaknya setelah pendaftaran itu tapi udahlah. Semangat yang buat yang ikutan Liga EP, tunggu aja banyak cerita lucu, bener ya bang? Iya. Sebelum banyak cerita lucu, ada nggak cerita lucu udah tadi ya? Ada lagi nggak? Siapa tahu? Atau nggak gini deh, hal yang harus diperhatikan ketika maba atau gue juga termasuk yang pertama kali ikut Liga EP offline, yang harus diperhatiin sama angkatan bawah kalau ikutan Liga EP apa? Ini sih paling menurut gue. Tutur kata Kating kan? Ya udah pasti kan, ya Pak. Maksudnya normalnya aja manusia gitu ya, tata krama pasti harus ada lah. Sama lu yang harus gue tekanin sebenarnya Liga EP itu kan sebenarnya kalau dilihat kayak mungkin itu olahraga senang-senang aja gitu, kita cuma futsal. Tapi sebenarnya ketika tim itu terbentuk, itu kompetitif banget gitu. Iya. Gengsinya tinggi banget. Parah. Setinggi itu, makanya kalau bisa jangan terlalu barbar banget gitu, kayak ya udah lu main tapi dijaga juga etikanya, tata keramanya, cara ngomongnya, sikapnya gitu sama layaknya sportivitas, bener. Iya, sportivitas layaknya lu ketemu sama orang lebih tua aja deh gitu loh, gimana gitu kan. Kecuali orang tua lu nggak ngedidik, gue juga nggak tahu gitu. Nggak dong, dari masuk EP mah nggak ada dong. Iya.
Seru sih. Ya paling kalau lu agak macem-macem mungkin jadi cerita. Jadi cerita dan dicap terus kesananya. Maba ya, ikut. Kalau enggak bisa Liga EP nanti bakal ada Monly juga. Ya itu tuh juga Itu salah satu. banyak lah olahraganya, mulai dari basket, dari badminton, biasanya ganti-gantian. Tunggu aja informasinya. Siapa tahu bisa diikuti. Monly-nya emang harus bisa sih itu sebenarnya. Harusnya bisa sih, orang Monly hari itu libur juga kan? Acara bulanan yang diadain sama Departemen Kesejahteraan Masyarakat ya. Acara bulanan yang isinya olahraga bareng di satu hari gitu lah. Tinggal tunggu aja informasinya, ada apa aja olahraganya yang bisa diikutin. Oke, Liga EP udah seru, udah cerita banyak kejadiannya. Kita ngomongin ke biasanya nih akhir-akhir semester itu udah mulai ujian nih, iya kan? Ini buat angkatan 20-21 mungkin belum pernah ngerasain ujian secara offline ya, dua-dua juga gitu. Gimana sih mekanismenya ujian offline di Gedung 9? Maksudnya kayak biasanya di ruangan mana? Apa di ruangan kelas yang biasa? Atau kita dikumpulin di satu ruangan gitu? Terus, apa lagi ya? Ya mungkin ada yang mau diceritain soal ujian gitu. Hal lucu mungkin, ini yang paling penting. Biasanya sih kalau ujian, ada nanti kan biasanya ada jadwal ujian, terus nanti ketahuan, ada tulisannya ruang mana. Itu ruang di lantai, di Gedung 9 juga, ruang-ruang kelas, cuma yang biasanya kursinya berdempetan dan kebagi dua, itu jadi berjarak dan misalkan ada empat baris gitu, 4 baris ke belakang berapa atau 4 apa 5, jadi cuma satu doang, terus ke belakang juga agak berjarak gitu, sebenarnya gitu aja. Terus duduk. Berarti itu udah disetting tuh kursinya? Udah disetting dan ada nomornya ya. Ada nomornya. Ada nomornya sesuai sama nomor ujian kita gitu. Nanti bakal dikasih. Nanti kita ya udah nyesuaiin NPM sama ya nomor ujiannya, terus duduk di situ. Terus nanti dibagiin soal, lembar jawaban gitu-gitu. Nah, kalau kemarin tuh kan kalian online ya ujiannya ngetik kan? Iya. Cuma jarang banget yang tulis tangan kan? Iya. Nah, sekarang tuh kalian benar-benar harus tulis tangan. Apalagi kelasnya Pahar. Kelasnya Pahar, kalau kemarin kan kalian bisa ngomong panjang lebar, ngejelasin panjang lebar karena ngetik kan. Iya. Nah sekarang tuh waktunya biasanya 100 menit dan kalian harus nulis banyak banget dan harus bisa kebaca lagi. Dan harus bisa kebaca, jadi perhatikan tulisan kalian. Terus sama ini paling ya, kadang tuh ada yang misalnya belum menyelesaikan administrasi pembayaran gitu tuh. Kadang dipanggil, ada misalnya dipanggil NPM sekian, kesini dulu gitu, atau kalau telat juga kesini dulu, dipanggil dulu, terus harus nyelesain segala rupanya, ada suratnya, ada gimana gitu, baru masuk ke kelas terus ujian. Tapi ya misalnya kalian nyelesain menyuratnya kayak gitunya 30 menit, ya udah kalian cuma hilang 30 menit. Nah sama telat juga tuh hati-hati, karena jadi kalian udah telat, anggaplah telat 5 menit, kalian tuh nggak bisa langsung ujian, harus ngurus dulu dan semakin telat lagi gitu. Jadi ya please on time. Pakaiannya ada nggak ketentuan harus pakai kemeja? Nggak ada sih. Sama aja, sama kayak kuliah. Sama jangan lupa siapin KTM. Iya, KTM. Tapi kalau sekarang kan enak ya, KTM-nya elektronik kan ya, digital. Oh iya. Tapi ada cetaknya juga sih, cuman kalau bisa ngasih lihat itu itu enaknya. Nah, HP kan nggak boleh dimasukin tas. Tas tuh biasanya di pinggir ya? Tergantung. Ada yang depan juga. Ada yang dikumpulin, ada yang emang ya udah ditaruh aja di pinggir gitu, pinggir meja, pinggir kursi. Pernah nggak sih ada ujian yang di aula FF yang banyak? Nggak ada sih. Berarti emang di ruang kelas biasa kayak biasanya gitu? sih paling yang gede pakai tuh aula. paling gede tuh yang di lantai 8 yang satu yang ada sekatnya gitu, tau nggak lo? Ruangan yang ada sekatnya tapi dijadiin dua. Iya, jadi dua. Itu Jadi yang dua ruangan jadiin satu ruangan itu. yang kita waktu ngurus panitia apa ya? Homecoming ya? Iya. Nah, yang di ruangan itu. Bukan kami, visitasi SF. Oh iya kayaknya. Di situ. Itu masuk ke panitiaan gitu. Visitasi. Gua nggak tahu. Iya udah. Gua nggak Di ingat. situ, yang kelas pengakun tuh kan begitu kan, yang gede banget tuh. Ruang sidang sih. Iya, yang gede banget itu untuk Oh, yang pengakun. liter U gitu, bukan ya? Yang sebenarnya kayak gitu. Oh, Cuma iya. disusun biasa. Itu tuh. Oh, di situ ada ujian, di situ bisa. Bisa kalau butuh ruangan besar. Ya. Karena kan yang pakai Banyak. gedung 9 kan bukan cuma EP doang kan. Iya. Ada tiga ini jurusan. Ya, Gitu. terus jangan pernah nyontek sih. Iya sih. Itu ketat banget ya. Bisa DO. Sebenarnya kalau di EP tuh gini, Sebenarnya. kalau konsepnya yang gue tahu sih ada yang memang dia open book dan close book ya, biasa lah gitu. Ada yang Yeah. open book, ada yang close book. Cuman kalau lu udah close book ya jangan pernah coba untuk nyontek lah, tanya kanan kiri gitu. Mending lu
ngerjain seberapa yang Ini ada lu tulis rumus aja deh. daripada lu coba nyontek gitu. Karena sekalinya lu kena ya udah lu langsung gitu. Dan lu harus Dan ekstrimnya DO. Nah, gue nggak tahu kalau DO ya. Gue taunya itu gitu. Dan nama lu jelek aja gitu di mata Iya. kuliah itu gitu kan, nama dosen itu gitu. Terus kalau lu open book juga, sebenarnya gue cuman mau ngasih tips jangan apa ya? Ya memang open book gitu, tapi bukan berarti lu bawa semua buku lu gitu kayak buku cetak lu yang setebel lu rangkum kayak lah. PE yang PE kan gabung ya mikro makro ya kan. Apalagi TE gitu ya. Jangan juga gitu, tapi kayak ya coba lu punya catatan, lu harus nyatet juga di kelas gitu. Jadi itu bisa lu bawa ketika lu ujian kalau lu ujiannya open book gitu kan. Dan open book bukan berarti gue bisa pinjam catatan lu pas ujian. Oh gitu. Nggak bisa. Gue cuma bisa buka Apa yang gue punya. Apa yang gue punya, nggak Iya. bisa tuker-tukeran. Gitu. Dan Sama jangan pernah merasa karena ini open book gampang nih gampang. Oh Ya, tidak, dosen tidak bodoh itu. dosen S2 ke sana. Dosen itu iseng. Lu open book juga kayak ini apa ya kok di buku gua Iya. nggak ada, ini apa ya gitu. Dan karena gue pernah kayak gitu, mata kuliah SPE, sejarah pemikiran ekonomi. Tulisannya open book, ya udah gue ada handbook, ada PDF, gue print. Ya udahlah open book juga dari sini juga kan. Pas ujian, alamak bahasa Inggris lagi kan. Waktunya cuma sejam, 90 menit deh kayaknya. Terus baca-baca, kayak gue nggak dapet apa-apa deh. Ya udahlah gue ngarang deh. Oh, apalagi nih sama kalau ada yang dapat dosennya namanya Pak Isak. Ini adalah tips ya. Masih ngajar. Dia ngajar ekonomi Perkotaan. kalau nggak salah ya, matkul pilihan. Tipsnya buat kalian yang ngambil sama Pak Isak, ya nggak ada tips apa-apa sih sebenarnya. Cuman cepet-cepet aja nulis, jangan terlalu banyak mikir. Dia open book cuman ya sebisa mungkin kalian belajar dulu lah ya sebelum kalian Dan ujian. kalau Pak Isak tuh bawa ini deh, pulpen warna-warni deh. Iya, Di highlight, dia harus pakai rapi. stabilo. Dia harus rapi. Gitu, jadi kayak dia menarik gitu kan. Sama ini satu, kalau mata kuliahnya nggak ngebolehin ujian pakai kalkulator, jangan coba-coba pakai kalkulator. Pastiin lagi sebelum ujian, Pak boleh pakai kalkulator atau enggak. Jadi nanya aja kalau mau. Nanya. Iya, tanya Timbang dulu. langsung ngeluarin kalkulator terus aja kamu. Ya, tapi tanyanya tuh ke dosen mata kuliah itu kan. Iya. Karena belum tentu dosen itu yang ngawas ujian. Gitu. Ya. Karena bisa dosen lain gitu. Berarti kita bisa diawasin sama Bumir meskipun kita Enggak lah. Kamu Bumir nggak udah segabut itu. Ketinggian TU. jabatannya TU ketinggian. paling. TU atau dosen lain nih. Biasanya TU ya. TU atau tutor. TU juga. Tunggu lagi cerita lebih banyaknya di episode selanjutnya. Kita udah ngomong hampir 1,5 jam. Sampai kita closing, makasih banget Bang Samson, Kak Helena udah mau bagiin cerita dari awal masuk EP. Ya nanti kita ngobrol. Terus ya banyak cerita soal ya nanti itu tata krama sama abang-abangnya yang dulu. Ternyata ya semuanya wajar lah, pasti pernah punya cerita. Jadi ada teman-teman baru dari 2022 ya, tunggu aja cerita kalian. Good luck. Kita tunggu cerita kalian. Iya. Iya dong. Bener dong, tunggu Juga dong. dong. Iya, sama tunggu itu. Ya, takut sama Samson. Gua orangnya Tuh tadi dia cerita hantu ada takutnya juga sama hantu kok. gua kayak enggak takut. Oh belum siap aja. Belum ada persiapannya waktu itu. Ya gitu ya guys ya. Gak usah takut sama Bang Samson. Makasih Kak Helena dan Bang Samson udah nyempatin waktunya. Udah sibuk banget. Kita pamit deh. Dadah semuanya.